Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro and sis? Kembali lagi bersama saya Irwan Wahyudin di channel yang akan membahas mengenai pembelajaran edukasi. Dimana lagi kalau bukan di channel Irwan Official. Oke teman-teman, sudah lama nih saya tidak berjumpa kepada teman-teman sekalian, dan sudah lama juga saya tidak mengupload video-video di dalam channel YouTube saya ini. Nah, di sini saya ingin memulai video yang ada di channel YouTube saya lagi. Nah, untuk pembahasan video kali ini saya ingin membahas mengenai apa sih itu tinjauan analisis laporan keuangan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke materi pembelajarannya. Nah, teman-teman, namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kali ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu analisis laporan keuangan. Nah, di sini saya ingin mengetahui kepada teman-teman sekalian, analisis laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari bagian analisis bisnis yang sangat luas. Analisis bisnis merupakan proses evaluasi prospek, ekonomi, dan resiko perusahaan. Hal ini meliputi analisis lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, dan serta posisi kinerja keuangannya. Nah, di sini juga analisis laporan keuangan merupakan penerapan alat dan teknis analitis terhadap laporan keuangan, bertujuan umum dan data terlihat untuk memperoleh estimasi dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Nah, analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan juga intuisi untuk mengambil keputusan bisnis, sehingga mengurangi ketidakpastian analisis bisnis tersebut. Gitu teman-teman. Nah, di sini kita harus mengetahui apa itu analisis bisnis. Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari evaluasi bisnis. Analisis bisnis ini merupakan evaluasi atas prospek dan resiko perusahaan untuk bertujuan mengambil keputusan bisnis. Nah, keputusan bisnis ini meluas sampai ekuitas dan penilaian utang, penilaian resiko, penilaian kredit, prediksi laba, pengajuan audit, negosiasi kompensasi, dan pengambilan keputusan bisnis lain yang terhitung dari jumlahnya. Itu pengertian dari analisis bisnis, teman-teman. Nah, kemudian kita di sini akan membahas jenis-jenis dari analisis bisnis. Untuk jenis analisis bisnis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada analisis kredit dan juga analisis ekuitas. Analisis kredit ini ada sebagai kreditor. Kreditor meminjam dana kepada perusahaan dengan imbalan hasil atas janji pembayaran kembali berupa bunga. Yang kedua yaitu kreditor memperdagangkan atau kreditor operasi penyerahan barang atau jasa kepada perusahaan dan penerapan pembayaran dalam jangka waktu yang wajar. Seringkali ditemukan oleh norma industri. Nah, di sini juga ada kreditur non memperdagangkan atau memegang utang, menyediakan pendanaan kepada perusahaan dengan imbalan hasil berupa janji. Biasanya tertulis atas pembayaran disertai bunga dan tanggal tertentu di masa yang akan mendatang. Itu dari analisis kredit. Yang kedua yaitu ada analisis ekuitas. Di sini ada beberapa macamnya. Di sini ada investor ekuitas menyediakan dana kepada perusahaan dengan imbalan hasil atas risiko dan manfaat kepemilikannya. Yang kedua yaitu analisis teknis atau charting, mencari harga jual, pola harga atau volume historis dari saham untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu analisis fundamental yang luas diterima dan diterapkan. Merupakan proses penentuan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginvestasikan faktor penting
yang mengenai perekonomian, industri, dan juga perusahaan. Yang terakhir yaitu ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini adalah nilai perusahaan yang ditentukan melalui analisis fundamental tanpa mengacu pada nilai pasarnya. Itu dari macam-macam jenis analisis bisnis, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada guna lain dari analisis bisnis ini. Di sini ada 7 macam. Yang pertama yaitu manajer. Analisis laporan keuangan ini dapat diberikan kepada manajer dengan petunjuk untuk berubah strategi dalam aktivitas operasi investasi dari perusahaan atau pendanaan di perusahaan tersebut. Itu teman-teman. Yang kedua yaitu untuk manajer akuisisi. Nih, di sini investasi analisis bisnis digunakan ketika perusahaan menginstruksikan operasinya melalui merger, akuisisi, divestasi, dan juga spin-off. Yang ketiga yaitu untuk manajemen keuangan. Manajer harus mengevaluasi dampak keputusan pendanaan dan juga kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang keempat yaitu untuk direktur. Nih, di sini ada perwakilan terpilih dari pemegang saham, maka direktur bertanggung jawab atas melindungi kepentingan pegawai atau pemegang saham dengan pengawas aktivitas perusahaan yang lebih cermat. Yang kelima yaitu ada regulator. Nih, di sini Internal Revenue Service IRS menggunakan alat analisis laporan keuangan untuk mengaudit pengambilan pajak dan juga pemeriksaan kewajaran jumlah yang dilaporkan. Yang keenam yaitu adanya serikat pekerja teknis. Nih, di sini analisis laporan keuangan sangat berguna bagi serikat pekerja untuk melakukan negosiasi perundingan bersama antara perserikatan buruh ataupun dengan perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu untuk pelanggan. Di sini teknik analisis digunakan untuk menentukan profitabilitas atau daya tahan dari pemasok bersamaan dengan estimasi laba pemasok dari transaksi mereka yang saling menguntungkan. Itu macam-macam kegunaan dari analisis bisnis tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa komponen dari analisis bisnis. Di sini analisis bisnis terdiri dari beberapa macam proses yang saling berkaitan dengan titik proses komponen analisis bisnis. Di sini ada 4 analisis. Yang paling tertinggi yaitu adanya analisis lingkungan dan strategi bisnis. Analisis lingkungan dan strategi bisnis ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada analisis industri dan juga analisis strategi. Nah, di bawahnya yaitu ada 3 analisis. Yang pertama yaitu analisis akuntansi. Nah, di sini gunanya untuk analisis akuntansi yaitu berguna untuk keuangan perusahaan ataupun accounting yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada analisis keuangan. Nah, di sini analisis keuangan yaitu terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada analisis profitabilitas, terus ada analisis arus kas, dan ada yang terakhir adalah analisis resiko. Nah, analisis resiko ini akan menimbulkan yang namanya estimasi biaya modal. Nah, di sini terus ada estimasi biaya modal mengarah kepada nilai intrinsik. Dan yang terakhir yaitu analisis prospektif. Analisis prospektif ini itu akan menghasilkan yang namanya nilai intrinsik dari perusahaan tersebut. Nah, dari beberapa macam ini kita akan gabungkan menjadi yaitu analisis laporan keuangan. Gitu, teman-teman. Nah, adapun di sini laporan keuangan digunakan dalam aktivitas bisnis. Yang pertama yaitu adanya aktivitas perencanaan. Nah, apa sih kegunaan dari analisis bisnis ini untuk aktivitas perencanaan? Analisis bisnis ini berguna untuk aktivitas perencanaan agar bisa mengetahui kapan dan di mana perusahaan tersebut harus bisa mengambil keputusan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada aktivitas pendanaan. Apa sih aktivitas pendanaan itu? Aktivitas pendanaan ini perusahaan akan melihat kapan perusahaan harus
memiliki pendanaan dari pihak luar ataupun harus mendanakan dananya kepada pihak luar gitu teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini berkaitan dengan yang namanya merger, akuisisi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini sangatlah penting teman-teman. Karena apa? Karena semua hal yang ada di aktivitas bisnis ini akan masuk yang terakhir kepada aktivitas operasi ini, di mana aktivitas operasi ini digunakan sangatlah penting dalam berbagai macam kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa macam laporan aktivitas bisnis. Nah, di sini ada beberapa macamnya, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan atau sering kita kenal yaitu dengan laporan raca. Nah, yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal teman-teman yang teman-teman pasti tahu. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Nah, yang keempat yaitu adanya laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu laporan yang terkaitan antara laporan keuangan atau sering kita dengar dengan catatan atas laporan keuangan CALK teman-teman gitu. Nah, di sini juga ada tambahannya yaitu laporan analisis laporan keuangan ini berguna bagi pertama yaitu untuk laporan manajemen, yang kedua yaitu berguna untuk manajemen discussion and analysis. Nah, yang ketiga yaitu berguna untuk catatan penjelasan, yang keempat berguna untuk laporan audit. Yang kelima yaitu analisis ini berguna untuk laporan proteksi atau untuk keamanan dari perusahaan tersebut, dan yang terakhir yaitu berguna untuk informasi tambahan. Gitu teman-teman. Nah, adapun analisis laporan keuangan ini bisa sebagai analisis yang pertama yaitu ada analisis laporan keuangan prospektif. Yang kedua yaitu ada laporan keuangan common size. Yang ketiga yaitu ada laporan analisis rasio. Dan yang keempat yaitu ada analisis arus kas, dan yang terakhir ada penilaian atau analisis penilaian. Nah, kita bahas satu persatu. Analisis laporan keuangan prospektif. Analisis laporan keuangan ini adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas secara berturut-turut dari satu periode ke periode lainnya. Nah, analisis ini terbagi menjadi dua hal, yaitu ada analisis perubahan tahunan ke tahunan dan ada analisis tren angka indeks. Nah, yang kedua yaitu ada analisis laporan keuangan common size. Analisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos yang lain. Perbandingan ini dilakukan dengan menggunakan presentasi di mana salah pos ditetapkan sebagai patokan 100%. Nah, yang ketiga yaitu ada analisis rasio. Analisis rasio adalah salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Di sini analisis rasio terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah analisis rasio kredit atau resiko. Yang kedua adalah analisis profitabilitas, dan yang ketiga adalah analisis penilaian. Nah, yang keempat ada analisis arus kas. Analisis arus kas ini digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan pendanaan dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada analisis penilaian. Penilaian merupakan hasil penting dari berbagai jenis bisnis dan analisis laporan keuangan. Penilaian ini mengacu pada estimasi nilai intrinsik perusahaan atau sahamnya. Nah, penilaian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu ada penilaian utang dan juga ada penilaian ekuitas. Itu macam-macam alat analisis yang dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, mungkin tadi teman-teman sudah mengetahui materi-materinya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk perhitungan-perhitungan dari analisis bisnis ini.
Yang pertama yaitu kita dari laporan laba rugi komprehensif. Bagaimana sih cara kita mencari persentasenya? Yaitu di sini saya sudah melampirkan contoh perhitungan yang pertama, yaitu ada yang namanya penjualan. Kita lihat dari jumlah penjualan Rp296.500.000. Itu dibagi dengan pendapatan di 2017 yaitu sebesar di 2016 sebesar 1.234.000.000 dikali dengan 100%. Nah, menghasilkan yaitu sebesar 24,0%. Ini untuk mencari persentase dari kenaikan atau penurunan yang ada di laporan laba rugi komprehensif. Nah, untuk seterusnya teman-teman bisa mencari dengan cara jumlah yang didapat dibagi dengan pendapatan di bulan pertama atau di tahun 2016 dikali dengan 100% dan akan menghasilkan persentase yang kita cari ini. Nah, yang kedua yaitu ini adalah laporan laba rugi yang dari aset. Nah, di sini kita contohnya. Yang pertama itu ada aset lancar. Bagaimana sih cara untuk mencarinya? 2017 kita bisa lihat di sini ada jumlahnya sebesar 550 juta rupiah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan membaginya dengan total aset yang didapatkan di tahun 2017, yaitu sebesar 1.139.500.000 rupiah dikali dengan 100%. Dan kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 48,30%. Dan seterusnya teman-teman untuk mencari persentasenya yaitu dengan cara begitu. Dan untuk di tahun 2016 maka yang akan kita cari yaitu misalnya di aset lancar sebesar 533 juta rupiah dibagi dengan 1.111.500.000 rupiah dikali dengan 100. Itu caranya teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh dari analisis common sense. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita cari persentasenya juga di tahun 2017, di tahun 2009. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu teman-teman bisa mengambil data yang ada di laporan harga pokok penjualan. Di situ ada 50.000. Nah, dikali dengan penghasilan yang didapat oleh perusahaan tersebut, yaitu sebesar 150.000. Nah, dikali dengan 100, yaitu akan mendapatkan sebesar 33,33%. Ini caranya yaitu hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan cara mengambil data yang ada di harga pokok penjualan dibagi dengan penghasilannya gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada cara yang tadi yaitu dengan common sense, yaitu kita cari yang namanya kas. Bagaimana cara persentase kasnya? Yaitu yang pertama adalah di situ ada kas di tahun 2009 sebesar 1.300. Nah, apa yang akan kita bagi yaitu dengan total aktiva yang kita dapat yaitu sebesar 14.000. Nah, dikali dengan 100 karena kita mencari persentase maka apapun yaitu dikali dengan 100 gitu dan menghasilkan sebesar 99,29%. Tuh, untuk mencari yang di 2010 teman-teman bisa mencarinya dengan yang ada di data di 2010 gitu teman-teman. Nah, tadi udah membahas mengenai perhitungannya. Nah, di sini saya ingin mengasih tahu efisiensi pasar. Nah, hipotesis efisiensi pasar ini berhubungan dengan reaksi pasar terhadap informasi keuangan lainnya. Nah, juga ada implementasi efisiensi pasar bagi analisis. Nah, IMH mengasumsikan keberadaan analisis
yang kompeten dan berinformasi dengan baik menggunakan alat analisis. EMH juga mengasumsikan para analisis secara terus-menerus mengevaluasi dan bertindak atas aliran informasi yang memasuki pasar tersebut gitu. Nah, sudah sampailah di penghujung materi kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin teman-teman kalau misalnya belum jelas atau belum paham mengenai materi yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa baca materinya. Saya bersumber dari link-link yang ada di bawah ini. Teman-teman bisa mempelajari satu persatu. Nah, itulah materi yang telah saya sampaikan. Tak terasa kita sudah di penghujung video. Sebelum saya tutup video kali ini, izinkan saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian apabila ada perkataan yang dapat menyinggung hati teman-teman sekalian. Sirian makan biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabruensis.